Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dari tim HDSS maupun Bapak Ibu peserta workshop pemanfaatan data HDSS sesi 2. Selamat datang dalam workshop ini dalam diskusi topik penyakit tidak menular atau PTM. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa sebagai moderator dalam diskusi ini. Kemudian telah hadir juga fasilitator kita pada pagi ini, yakni Ibu Dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH PhD. Selamat pagi Ibu Fatwa. Kemudian Ibu Jaja Fahiro, SP MSc PhD. Selamat pagi juga Bu Yaya. Pagi Mbak, selamat pagi semua. Oke, kemudian nanti akan juga bergabung fasilitator yakni Ibu Afiria Ermamilia, SGZ MGZ RD, dan juga Bapak Anggi Lukman Wicaksana, SKAP Nurse MS. Dalam diskusi ini juga hadir tim data HDSS yakni Mbak Putri Tiara Rosa, SKM MPH, Mas Kadar Mestan Gilang Pratama Estat, dan juga Mbak Nur Fadilah Nurul Hikmah Estat. Sebelum mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian pembahasan contoh review proposal, dilanjutkan diskusi review proposal, dan kemudian penjelasan pengisian formulir permohonan data, dan diakhiri penutup. Akan saya sampaikan juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat diskusi ini. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan saat menjelaskan, silakan dituliskan di kolom chat. Kemudian saat sesi diskusi Bapak Ibu dapat menggunakan raise hand dan kemudian admin akan meng-unmute mikrofon Bapak Ibu seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi kedua yakni pembahasan contoh review proposal yang akan difasilitasi Baik, terima kasih Mbak Nisa. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Putri. Saya adalah staf harian HDSS di Vivata. Izinkan saya pada hari ini untuk sebagai moderator untuk diskusi pemanfaatan data topik penyakit menular. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait berikut adalah rekapan dari peserta workshop sesi kedua. Untuk yang sudah mengumpulkan rencana topik penelitian sejumlah ada 35 tim Bapak Ibu. 35 tim ini tersebar di semua topik, namun yang paling banyak adalah di topik PTM yang saat ini sedang kita didiskusikan. Ada total 12 tim yang mengajukan judul terkait topik PTM. Untuk tujuannya Bapak Ibu masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, namun paling banyak adalah untuk keperluan penulisan manuskrip dan tesis. Saya akan menyampaikan kembali terkait manfaat data HDSS. Jadi dari workshop sesi pertama kita sudah mendengarkan, semua sudah mencermati kembali apa yang telah disampaikan Bu Fatwa bahwa manfaat data HDSS ini bisa menyediakan data longitudinal berbasis komunitas yang bisa diandalkan untuk mengembangkan program kebijakan kesehatan maupun kebijakan yang lain di pemerintah. Kemudian dengan adanya data longitudinal ini, kita berharap bahwa HDSS bisa berkontribusi dan berbagi dataset yang berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh para peneliti dan pembuat kebijakan terkait. Kemudian di sini saya akan coba
menampilkan terkait publikasi dari HDSS in-depth network. Ini adalah jaringan HDSS di dunia, Bapak Ibu. Dari judul-judul ini kita bisa melihat bahwa data HDSS bisa ke tingkat nasional. Ini adalah contoh dari data terkait verbal otopsi, Bapak Ibu. Nah, ini bisa nanti diekstrapolasi ke tingkat nasional. Kemudian di sini juga ada penelitian terkait konsumsi buah dan sayur. Dari hasil penelitian ini bisa disebarkan informasi bahwa pentingnya untuk mengkonsumsi buah dan sayur di tingkat Asia ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya data demografi, kita juga dapat mendesain intervensi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Jadi untuk intervensinya juga menyesuaikan dari status sosial ekonominya seperti itu. Kemudian di sini saya akan melaporkan Bapak Ibu terkait topik-topik apa saja yang sudah masuk ke dalam HDSS. Ada 12 tim peneliti yang sudah mengajukan judul. Kemudian untuk nomor 2 dan 3 ini Mbak Fatahati menyampaikan ada 2 judul. Nanti bisa konfirmasi. Kemudian dari total 12 ini macam-macam Bapak Ibu, ada yang terkait hipertensi, diabetes, kemudian ada juga terkait kualitas hidup, dan terkait status gizi juga ada. Nanti akan dibahas satu persatu. Bagi Ibu nanti yang sudah menyiapkan konfirmasi rencana penelitian nanti bisa disampaikan. Kemudian untuk poin-poin, jadi setelah kami mereview Bapak Ibu, poin-poin yang perlu diperhatikan oleh para peserta ini adalah yang utama adalah terkait kerangka konsep penelitian. Jadi untuk yang kami terima kemarin, mungkin belum begitu terlihat jelas bagaimana konsepnya terkait variabel terikatnya seperti apa, variabel bebasnya yang mana, gitu belum terlihat. Nanti mungkin bisa diperjelas. Kemudian untuk definisi operasional, di sini yang paling sering adalah terkait permohonan kriteria inklusinya adalah responden yang menderita, semisal responden yang menderita diabetes. Nah, untuk diabetes ini Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri Bapak Ibu. Untuk definisi operasional ini dibuat oleh peneliti, sehingga nanti tim HDSS yang akan mencoba membuatkannya di datanya seperti itu. Terus untuk detail variabel yang diminta, ini kebanyakan untuk detail variabelnya belum begitu terlihat misalnya untuk siklus berapa, kemudian kodenya apa, seperti itu. Kemudian untuk variabel demografi, kebanyakan topik yang masuk ke kita ini belum Bapak Ibu ini belum meminta terkait variabel demografinya, apakah memang tidak diperlukan, seperti itu nanti bisa dicermati kembali. Kemudian untuk ketersediaan data, untuk data ini bisa nanti diperhatikan kembali, datanya tidak ada atau datanya sedikit. Untuk misalnya tidak ada, berarti memang harus berubah variabelnya, tapi untuk sedikit nanti bisa kita diskusikan kembali. Kemudian jika dari 12 topik PTM yang masuk ke kami ini memang beberapa ada yang berasal dari luar Sivitas FKKMK UGM. Kami berharap peneliti dari luar tersebut bisa mengikut sertakan peneliti atau dosen dari FKKMK. Nah, berikut adalah kami sampaikan terkait contoh membuat definisi operasional. Ini yang paling banyak Bapak Ibu. Semisal tadi Bapak Ibu minta untuk kriteria inklusinya adalah orang dengan responden HDSS yang menderita hipertensi, seperti itu. Hipertensi di sini ada 2 Bapak Ibu, jadi kita akan contohnya mengambil hipertensi untuk yang siklus 2. Untuk data hipertensi siklus 2 ini ada di kode pertanyaan PTM 01 dan PTM 02. Terkait hipertensi ada di 2 pertanyaan tersebut. Kemudian bagaimana cara membuat definisinya? Dari HDSS sendiri kami memberikan contoh dikatakan hipertensi jika didiagnosis hipertensi oleh tenaga kesehatan atau mendapat pengobatan medis atau mendapat pengobatan medis dan tradisional. Di sini sebagai PTM 01-nya adalah ini Bapak Ibu, didiagnosis hipertensi oleh tenaga kesehatan. Itu tercantum di PTM 01.
bisa kita sebutkan jika PTM 01-nya itu sama dengan 1, kalau misalnya di Stata gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pengobatan ini ada di PTM 02, jadi bisa jawabannya 1 atau 3. 3 ini jadi kita sebelum membuat definisi operasional juga harus melihat kode-kode di kuesioner kita Bapak Ibu. Jadi diperhatikan kembali untuk kodenya seperti apa, kemudian kategorinya apa saja. Untuk yang contoh di hipertensi siklus 3, terkait hipertensi siklus 3 ada di pertanyaan kode Q4060 dan Q4061. Di sini kita bisa menyebutkan bahwa responden tersebut hipertensi jika pernah didiagnosis tekanan darah tinggi atau Q4060-nya itu menjawab ya atau 1, atau mendapat pengobatan selama 12 bulan terakhir. Ini bisa kita katakan bahwa Q4061-nya itu menjawab iya sama dengan 1 gitu. Jadi nanti mohon dicermati kembali untuk proses pembuatan definisi operasional dari masing-masing penelitian Bapak Ibu. Kemudian di sini kami akan memberikan contoh terkait review permohonan data yang sudah dikonfirmasi oleh penelitinya, oleh peserta. Ini ada contoh penelitian dari Mas Jeremy Tertius dari kedokteran UGM. Beliau mengajukan judul terkait hubungan antara hipertensi dan diabetes mellitus dengan angina di Kabupaten Sleman. Untuk tujuannya sendiri, ingin menggali hubungan antara faktor resiko berupa hipertensi dan diabetes mellitus dengan kejadian angina pectoris di Kabupaten Sleman. Dari sini, untuk populasinya sendiri, beliau menuliskan bahwa kriteria inklusinya adalah responden HDSS berusia lebih dari 25 tahun. Kemudian ini juga mungkin masih akan dikembangkan. Untuk sementara, kriteria eksklusinya adalah responden yang perokok. Nah, untuk yang perokok ini nanti dicermati kembali karena kami untuk pertanyaan terkait merokok ini ada di kode G. Nah, itu ada beberapa pertanyaan, nanti bisa dilihat kembali. Kemudian untuk variabel yang diminta adalah angina, DM, hipertensi. Ini sudah cukup jelas ada kodenya untuk terkait pertanyaannya. Kemudian hasil review dari tim HDSS adalah variabel angina, DM, HT berada di siklus 3 bukan siklus 2. Ini sudah diperbaiki oleh peneliti. Kemudian kami juga menanyakan terkait apakah ada variabel yang diminta lagi. Ternyata ada di bagian demografi dan di sini beliau sudah menambahkannya terkait variabel demografi. Untuk variabel merokok ada di siklus 3 dan siklus 4. Nah, di sini beliau masih mohon pencerahannya apakah yang diambil di siklus 3, siklus 4, nanti mohon dari fasilitator untuk membantu memberikan saran. Kemudian beliau masih perlu konsultasi dengan pendamping skripsinya, seperti itu. Mungkin nanti ini bisa dikonfirmasi dulu dan dibantu memberikan saran oleh fasilitator. Monggo Bu Fatwa, Bu Jaja, Anggi, dan Bu Afis, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ratri. Kalau kemudian mau ambil siklus 3 atau siklus 4, yaitu ya nanti ini ya, oh saya belum mengucapkan selamat datang dulu ya. Selamat datang kepada semua peserta. Ya, jadi kita ketemu lagi di workshop yang kedua dan kita sudah mulai mendengarkan penjelasan Mbak Putri tadi tentang hasil-hasil review permohonan data, dan ini kita kemudian ke salah satu pemohon data yaitu Jeremy Tertius. Ya, di sini tadi mau menanyakan yang diambil siklus keberapa gitu. Ya, ini saya kira nanti prinsipnya gini, prinsipnya adalah kalau kita mau mengambil siklus keberapa itu harus diperhatikan
mana yang menjadi variabel bebas dan mana yang menjadi variabel terikat, ya, atau variabel yang penyebab dan yang akibat. Yang penyebab mestinya itu lebih baik diambil sebelum akibat. Jadi kalau penyebab ada di siklus 3 dan 4, sedangkan akibat ada di siklus 3, ya berarti yang diambil semuanya siklus 3 saja. Ya, paham? Jadi maksudnya di sini penyebab terjadinya harus lebih dahulu daripada akibat. Jadi jangan ambil yang penyebabnya siklus 4, akibatnya siklus 3. Itu secara metodologi tidak bisa masuk. Ya, hal seperti itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan pembimbing. Saya kira itu karena sudah masuk ke masalah konten juga ya, masalah keilmuan. Tapi prinsipnya dari pemanfaatan data itu yang harus kita perhatikan adalah sebab dan akibat. Oleh karena itu, apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Putri tadi bahwa kerangka konsep ini sangat penting, fungsinya untuk bisa kita memahami logika yang kemudian ingin diajukan, ingin diuji oleh peneliti adalah yang seperti apa. Itu kita ingin tahu. Jadi jangan sampai kemudian yang faktor determinan atau faktor penyebabnya itu ngambilnya itu setelah outcome atau faktor akibatnya. Jadi itu yang kemudian perlu di keep in mind gitu ya. Kemudian ini konfirmasi hasil review ini maksudnya dari penelitinya ya Mbak ya? Iya Bu, ini Mas Jeremy Tertius sudah konfirmasi dari hasil review yang kita berikan. Seperti itu. Oh iya, ya mungkin istilahnya bukan konfirmasi, mungkin klarifikasi kali ya maksudnya. Klarifikasi hasil review. Kalau konfirmasi itu, saya pikirannya kalau kita pesan tiket itu loh Mbak, tiket kita sudah benar, sudah benar ada nomor nama kita, itu kemudian kita dikonfirmasi. Oke, variabel angina DMHT berada di siklus 3 bukan di siklus 2. Ya, ini. DM dan hipertensi berada di siklus 3, angina di siklus 3 semua ya. Ya kalau di siklus 3 semua berarti kan ini kemudian sifatnya cross-seksional. Jadi nggak tahu mana yang variabel penyebabnya itu terjadinya lebih dulu atau lebih belakang daripada variabel akibat kan nggak tahu. Jadi anginanya terjadi lebih dulu daripada diabetes atau kebalikannya, diabetes terjadi lebih dulu daripada angina kita nggak tahu. Jadi desainnya berarti cross-seksional. Itu memang kemudian desain yang paling lemah gitu ya, tapi ya enggak apa-apa kalau untuk eksplorasi awal gitu masih enggak apa-apa. Variabel merokok ada di siklus 3 dan 4, ya ini sebaiknya berarti variabel merokok yang diambil di siklus 3 saja, jangan ambil yang siklus 4. Ya, itu ya. Ya, kemudian data demografi dan sebagainya itu perlu kemudian diperjelas di kerangka konsep sehingga kita bisa tahu persis dari penelitian-penelitian yang terdahulu yang kemudian terkait dengan angina itu variabel luarnya katakanlah ya, variabel luar itu variabel yang kita tidak tertarik untuk meneliti tapi mungkin mempengaruhi hasil penelitian kita, yaitu apa saja itu kemudian sudah kita ketahui dan sudah bisa kita mintakan sebelum kita ini menganalisa ya, supaya nanti tidak bolak-balik minta-minta tambahan yang itu akan memperlama proses penelitiannya. Itu aja sih Mbak dari saya. Mungkin dari Bu Yaya ada tambahan? Saya kira cukup memadai Bu Fatwa. Yang mungkin Mas Syarki Muhammad bisa bisa ada pertanyaan lagi tidak yang berkait dengan masukan dari tim HDSS dan juga dari Bu Fatwa? Apakah ada hal yang perlu dikonfirmasi? Silakan Mas Jeremy Tertius. Oh, Jeremy. Nggak, ini ada anggota tim lainnya, Syarki, Bu. Oke, silakan. Permisi Dok, saya Jeremy. Terima kasih masukannya. Saya mau bertanya aja, karena kan
Dari hasil reviewnya variabel merokok tuh ada di siklus 3 dan 4. Itu yang kami bingung lebih ke arah saat di mapping variabel itu merokok hanya ada di siklus 4. Padahal kami menggunakan siklus 3, jadinya seperti seakan tidak bisa digunakan gitu. Soalnya kan cross-sectional hanya dilakukan di siklus 3. Seperti itu. Oh iya, ini saya salah baca ya. Merokoknya adanya hanya di siklus 4 ya, jadi masih belum bisa dipakai itu berarti Mas. Merokoknya tidak bisa dipakai sebagai salah satu variabel yang di situ, karena dia kejadiannya kan belakangan. Oke. Terima kasih dok. Iya, sami-sami. Jeremy Tertius ini penjenengan, maaf ini saya juga nggak hafal ya. Apakah mahasiswa atau dosen? Saya asumsinya tadi mahasiswa ya. Maaf ya kalau ternyata dosen. Tidak dok, saya masih mahasiswa tahun ketiga. Mahasiswa kedokteran? Iya betul dok. Oke. Kalau Syarki Muhammad Asidiki? Juga sama dok. Ya? Apakah mahasiswa atau dosen? Mahasiswa. Mahasiswa juga ya, jadi ini masih perlu mencari dosen berarti ya. Dosen pembimbingnya apakah sudah ada atau belum? Sudah. Sudah ada. Nah itu mungkin dimasukkan dalam anggota tim peneliti itu, dosennya, nama dosennya. Baik dok, terima kasih. Itu saja, monggo aja. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari Bu Fatwa dan Bu Jaja. Mohon konfirmasi kembali untuk variabel merokok ini ada di siklus 3 dan 4, Mas Jeremy. Jadi nanti bisa dilihat lagi di kuesioner kita, dicermati kembali. Kemudian kami juga telah mendapatkan beberapa klarifikasi hasil review dari 3 peserta yang lain. Silakan Mbak Nisa buat moderatorinya. Baik, terima kasih Mbak Putri, Bu Fatwa, Bu Jaja, dan juga diskusinya dari Mas Jeremy dan juga Mas Syarki. Jadi untuk PTM ini kita mempunyai 12 tim gitu nggih, dan pagi tadi yang sudah memberikan review balik ya ini dari timnya Bapak Heru, Mas Jeremy, Mbak Amelia Rumi, dan juga Ibu Andrea. Sekiranya dari tim-tim tersebut atau dari tim di luar tersebut ada yang ingin didiskusikan? Bapak Ibu bisa menggunakan raise hand untuk agar kami bisa meng-unmute mikrofonnya. Atau jika tidak ada yang raise hand, mungkin diurutkan saja Mbak berdasarkan yang masuk dari kelompoknya Pak Heru, kemudian Bu Andrea dan Bu Amelia. Oh, oke. Kalau seandainya sudah hadir. Itu sudah ada ini, yang raise hand. Oh, sudah ada yang raise hand ya. Oke. Iya, ini dari Ibu Amelia Rumi nggih. Sebentar Ibu kami tampilkan. Persinan agung apa yang memudahkan begini sahabat tidak akan aku menunjukkannya padamu hasil sederhana masukkan tahanan Mungkin screen-nya bisa diperbesar Mas Gilang. Ya, silakan Ibu Amelia. berikan dia nama terbaik yang kami Silakan Ibu, Ibu Amelia Rumi sudah kami unmute mikrofonnya, jadi sudah bisa untuk berdiskusi.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan tim ini, timnya itu anggotanya anak bimbingannya saya, mahasiswa dari Farmasi Universitas Tadulako. Mungkin dari rencana penelitian yang kami akan lakukan, mohon arahannya terkait data yang tersedia dari HDSS. Kemarin hasil reviewnya gimana Mbak Nisa atau Mbak Putri? Sudah saya lampirkan kembali di WA. Ini beberapa review yang sudah tim HDSS dan kemudian dijawab oleh Ibu Amelia untuk definisi operasional dan untuk data demografi mungkin sudah cukup jelas. Sekiranya apakah ada yang mau dikonfirmasi, Ibu? Yang saya ingin konfirmasi itu mungkin apakah data HDSS itu juga memiliki karakteristik klinik ya dari penderita stroke iskemik seperti penyakit penyerta. Di siklus yang ada. Gini Bu Amelia, jadi itu kita kembalikan kepada peneliti untuk mencari, menginvestigasi di dalam website yang sudah kita sediakan, kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian perlu diamati, dicermati yang bagian yang stroke, yang di penyakit tidak menular, saya kira itu mudah untuk dicari, dinavigasi, dicari, dan di situ kemudian perlu kita perlu kita yang menyesuaikan topiknya begitu Bu. Jadi bukan topik itu yang kemudian harus ada di HDSS, itu akan sulit. Karena data-data yang ada di HDSS ini kan sifatnya superficial. Jadi seperti kalau Ibu menanyakan tanda-tanda stroke yang iskemik begitu, ya kalau Ibu telusur mungkin itu tidak ada. Ya, jadi Ibu yang harus menyesuaikan topiknya dengan data-data yang ada di HDSS. Jadi memang itu salah satu istilahnya seninya kita memanfaatkan data sekunder. Karena data sekunder ini kan kita tidak perlu repot untuk mencari, sudah tersedia. Namun kita harus jeli untuk mengambil kesempatan apa topiknya yang kemudian pas dengan data-data yang ada. Nah, itu memang di situ seninya. Itu saya yang concern saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini karena terkait dengan peneliti dari luar FK UGM. Ini kemarin kita sudah ada pengumuman juga, saya kira ya. Mbak Putri sudah ada pengumumannya atau belum? Untuk ketentuan bagi peneliti yang bukan dari FK UGM. Sudah Ibu, perlu ada pendamping dari dosen atau peneliti FK. Ya, terus kemudian kalau sudah ada pendamping atau dosen dari FK gimana? Belum ada. Ya, jadi harus ada itu Bu, harus ada dosennya yang dari FK yang kemudian menjadi salah satu peneliti. Maaf, itu pendampingnya kita yang menunjuk atau dari HDSS sendiri yang mengarahkan atau bagaimana ya teknisnya nanti? Ya, ini berarti apakah kita perlu sampai memfasilitasi sampai ke mencari dosen pendampingnya? Kalau saya sih lebih cenderung kita carikan saja yang sudah familiar dengan HDSS, Bu Fatwa. Kalau yang belum familiar artinya kan nanti kita harus menjelaskan lagi, Bu Amelia juga harus menjelaskan lagi, malah jadi lebih lama. Kalau Bu Amelia ada target waktu nggak Bu Amelia? Target waktunya 6 bulan itu yang sesuai dari ya 6 bulan. Oke, ini untuk skripsi ya Bu ya, untuk skripsi mahasiswa. Skripsi mahasiswa.
mungkin bisa dibantu saja Bu Fatwa dari sejawat Departemen Kardio yang sudah familiar dengan data kita. Ya mungkin bisa kita tawarkan ya. Ya, ada beberapa yang bisa kita tawarkan. Ya. Kepada teman-teman dari kardio, siapa mungkin yang kemudian bisa ikut. Ya, ini kan berarti perlu minimal punya waktunya ya, punya waktu untuk melakukan penelitian bersama kan gitu Bu. Iya. Ya. Oke, itu. Izin bertanya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Amelia? Izin bertanya lagi, dokter. Gini, tadi saya sempat dengar sekilas ya, karena saya agak lambat masuk dari reviewnya Mas Jeremy tadi kalau nggak salah, mengenai pengambilan data siklus. Kan kami ini dari rencana penelitiannya kami ini, kita melihat beberapa variabel yang berada di siklus 4. Sedangkan tadi ada yang kalau nggak salah saya dengar Mas Jeremy-nya juga itu ngambilnya di siklus 4 atau siklus 2 ya, kalau sudah kita memilih siklus 4. Maksudnya itu adalah terkait dengan desain penelitian. Jadi kalau data di HDSS itu kan sifatnya longitudinal. Kita ambil setiap tahun sekali kita kunjungi, ngambil data di lapangan. Cuma pada waktu kita mengambil data setiap tahun itu, ada variabel-variabel yang kita ambil selalu, itu sifatnya yang ke arah demografi, ya sesuai yang ada di peta itu, di peta variabel. Ada yang kemudian variabel-variabel yang sifatnya, atau modul-modul yang sifatnya kemudian intermittent, tidak setiap kali kita tahun turun, itu kemudian kita ambil, atau setiap kali turun itu biasanya kita istilahnya wave, tidak setiap wave kita turun itu kita ambil. Misalnya penyakit tidak menular, itu tidak setiap tahun diambil. Sehingga kita ngambilnya data-data yang di ADSS yang sifatnya longitudinal itu bisa bersifat desain penelitiannya bersifat cross-seksional, manakala variabel penyebab dan variabel akibat itu kita ambil dari siklus dari wave yang sama, itu artinya cross-seksional berarti. Tapi kalau kemudian kita ambilnya itu variabel yang akibatnya itu di siklus yang misalnya siklus yang lebih lama, siklus 3 katakanlah, siklus yang lebih duluan, kemudian variabel yang penyebabnya itu diambilnya harusnya di siklus yang lebih dulu lagi, harus di wave 1 atau wave 2, jangan di wave 4. Karena kalau di wave 4 berarti dia kan yang akibatnya bukan penyebab. Itu Bu. Sudah paham. Jadi penyebab itu harus diambil di siklus yang sebelum dari akibat. Ya, dan desainnya juga bisa bersifat longitudinal kalau kemudian ada data-data yang sifatnya berulang, diambil berulang. Misalnya yang paling banyak longitudinal itu demografi. Nah, jadi kita bisa melihat pola perubahan demografi menurut waktu. Jadi dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 itu bisa diketahui pola perubahan, misalnya ekonominya bisa. Itu desainnya jadi longitudinal. Gitu, Bu. Iya, oke. Terima kasih, Dokter Fatwa. Oke, sama-sama, Bu Amelia. Penjelasannya. Monggo, sudah tidak ada dari Bu Amelia? Ya, itu saja dulu dari kami, Bu Dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas masukan dan review dari Bu Fatwa maupun Bu Jaja. Untuk selanjutnya ya ini diskusi dari Bapak Heru. Bapak Heru Sulastomo, begitu. Oke. Mohon ditunggu untuk ditampilkan hasil reviewnya. Oke, silakan untuk menceritakan sedikit dan tanggapan apa yang ingin didiskusikan. Juga di SKA. Selamat pagi. Ya,
sebetulnya saya bukan sivitas akademika FKUGM. Saya baru akan mendaftar program S3 di FKUGM. Jadi ini proposal yang saya ajukan, rencananya nanti untuk proposal menuju jenjang S3. Sehingga mungkin pelaksanaannya tidak bisa dalam waktu 6 bulan seperti yang ditargetkan di HDSS. Mungkin nanti akan beberapa tahun ke depan untuk nanti penyelesaiannya. Di sini saya ingin ada perubahan sedikit untuk variabel. Saya rasa yang ditampilkan di depan ini yang terbaru ya. Judulnya saya tambahkan itu menjadi pengaruh kualitas hidup masyarakat dengan hipertensi terhadap kesintasan di perkotaan dan pedesaan. Nah, kualitas hidup ini yang saya lihat ada di HDSS kelas ketiga tahun 2017. Dia berulang nanti akan 5 tahun lagi, mungkin 2022. Sehingga dari starting point tersebut, 2017, saya ingin melihat bagaimana dengan mortality rate pasien, serta juga dengan demografinya. Di dalam hasil HDSS yang ditampilkan, dikatakan bahwa hipertensi ini di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Tetapi terus terang saya untuk variabelnya membedakan kota dan desa di dalam kuesioner HDSS, saya tidak melihat yang mana untuk variabel tersebut. Apakah dilihat alamat kampungnya atau mungkin kecamatannya dan sebagainya. Tetapi bisa ada hasil dari kesimpulan yang dipaparkan dari HDSS bahwa yang di pedesaan ini lebih banyak dibandingkan yang perkotaan untuk angka yang hipertensi. Kemudian untuk kalau dilihat dari review dari tim HDSS yang ya tentang anggota peneliti. Nah, ini karena saya rencananya untuk program S3, mungkin nanti akan ada pembimbing dari FKUGM yang menjadi pembimbing saya yang menjadi anggota penelitian. Tetapi ya karena saya belum diterima, sehingga saya juga belum tahu siapa yang akan nanti sebagai peneliti lain atau pembimbing saya untuk penelitian ini. Mungkin dari saya sementara itu dulu untuk komentar dan penjelasannya. Oke, Dr. Heru. Ini langsung aja ya Mbak Nisa ya. Jadi ini sebetulnya Dr. Heru itu memang kita encourage, saya sih sebetulnya, saya encourage untuk kemudian memanfaatkan data HDSS untuk S3-nya karena Dr. Heru ini dari UNS dan kemudian terlibat dalam skema kolaborasi antara UGM, UNS dengan Gothenburg University, jadi dengan Pak Nawi dan juga Bu Aili di sana, yang kemungkinan akan bisa menjadi pembimbing juga. Jadi nanti saya tidak tahu nanti siapa yang akan menjadi pembimbing dari FKKMK, tapi yang jelas harus ada dari FKKMK, nanti akan kita serahkan kepada sistem yang ada di ini ya, di Prodi S3, dan mungkin sebaiknya yang familiar dengan HDSS juga mestinya, supaya nanti lebih mempermudah. Dan kemudian di sini mungkin perlu apa ya istilahnya yang bisa dilakukan oleh Pak Heru, karena ini sifatnya itu agak lama untuk bisa sampai ke mana analisa, kemudian sampai ke untuk disertasi itu kan waktunya agak lama ya. Jadi mungkin kalau 2022 itu sudah ada lagi pengambilan data yang baru, mungkin malah itu bisa kemudian sifatnya longitudinal. Jadi membandingkan antara quality of life di tahun 2017 dibandingkan dengan 2022 untuk penderita yang hipertensi, kemudian dicari faktor-faktornya, apakah perbedaan dari kota dan desa dan apa yang kemudian menyebabkan perbedaan-perbedaan itu, dan bisa juga dikaitkan dengan morbiditas-morbiditasnya. Kemudian untuk awalnya karena untuk S3 itu membutuhkan publikasi internasional yang harus di-publish atau dirancang sejak awal, mungkin itu bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan atau dalam 1 tahun ke depan begitu ya.
dengan cara misalnya hanya satu spot aja yang bukan yang longitudinal, jadi quality of life yang hipertensi aja, yang tahun 2017 dilihat polanya bagaimana. Terus nanti yang sampai berulangnya itu baru yang nanti untuk S3 yang keseluruhannya. Tapi yang di awal bisa di tailor untuk seperti itu Pak Heru. Jadi untuk yang publikasi yang awal itu bisa di tahun yang 2017 saja nggak apa-apa. Asalkan publikasinya sudah masuk pada waktu Pak Heru sudah jadi mahasiswa S3. Karena kalau di publikasi sebelumnya, itu tidak bisa terhitung sebagai salah satu produk S3. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk variabel-variabel demografi yang banyak dipakai oleh banyak peneliti, seperti variabel urban-rural, variabel sosial ekonomi, ya, jadi sosial ekonomi status, SES, dan juga ada beberapa variabel yang lain, itu ada dua pilihan di sini. Ini tidak hanya untuk Pak Heru saja, tapi juga untuk peneliti yang lain. Ada pilihan pertama itu adalah pilihan variabel komposit namanya. Variabel komposit, dan yang kedua adalah variabel buatan sendiri dari peneliti. Kalau variabel yang komposit, itu artinya adalah variabel yang sudah dibuatkan sendiri oleh pihak ADSS berdasarkan kajian literatur yang ada sudah standar internasional atau nasional. Jadi misalnya di sini desa kota, itu kita sudah menentukan berdasarkan standar BPS. Jadi nanti sudah terima matang gitu ya. Wah, desa kota ditentukan berdasarkan HDSS, terus nanti tinggal mencantumkan bagaimana HDSS memproduksi variabel desa kota. Begitu juga dengan variabel komposit yang sifatnya sosial ekonomi status yang kita develop berdasarkan kepemilikan, dan itu berdasarkan jurnal internasional. Sudah ada jurnal yang kita jadikan sebagai standarnya, begitu ya. Kita jadikan sebagai patokan untuk pembuatan variabel komposit itu, ya nanti tinggal kemudian di-refer saja bagaimana cara SES itu kemudian dibuat begitu ya. Kemudian pilihan yang kedua itu adalah pilihan yang variabel yang dibuat sendiri, didefinisikan sendiri oleh peneliti, itu juga bisa. Tapi di sini peneliti harus kemudian jeli mendefinisikan. Misalnya contohnya untuk urban rural itu definisinya harus dicari dulu dari literatur di demografi berarti ya. Keilmuan demografi, urban rural misalnya salah satu kriterianya adalah kedekatan dengan public facility. Ya, kedekatan rumah. Jadi berarti perlu mengidentifikasi lokasi rumah dibandingkan dengan kemudian lokasi public, misalnya puskesmas yang dituju. Ya. Maaf ini sebentar. Lopet sebentar. Ya, jadi itu kemudian dari situ baru bisa dibentuk variabel urban ruralnya. Atau misalnya mendefinisikan menurut kecamatannya, ya. Jadi kecamatan tertentu misalnya dicari dari literatur di Kabupaten Sleman, kecamatan atau desa termasuk wilayah yang urban, yaitu bisa kemudian kita minta variabelnya adalah desa. Ya, mungkin kalau variabel tempat tinggal tadi sulit untuk bisa didapatkan karena itu terkait dengan masalah etika. Jadi kita kan tidak bisa melepaskan data-data yang sifatnya bisa ditelusur ke arah individunya. Jadi kalau yang mendefinisikan berdasarkan lokasi tempat tinggal tadi sulit untuk bisa dirilis dari HDSS. Mungkin itu Pak Heru. Mungkin kalau ada tambahan yang lain dari teman-teman yang lain, monggo silahkan. Saya hanya menyambung saran dari Bu Fatwa untuk Pak Heru. Jadi encouragement-nya adalah memang data 2017 itu mungkin bisa diambil sebagai data dasar untuk lebih menajamkan tujuan riset S3 Pak Heru. Jadi dari data tersebut bisa dilihat kira-kira tren yang bisa saya ambil apa ke sananya, sehingga ada penajaman dari dasar tersebut. Jadi seperti data awal yang akan dipakai untuk menyusun hipotesis lah misalnya seperti itu, dan itu menjadi hal yang sangat penting
karena pelaksanaan dari studi tersebut bisa lebih tajam dan sesuai dengan kondisi yang ada. Saya sangat support untuk yang artikel yang pertama, mungkin baik untuk dikejar untuk 6 bulan ke depan. Itu saja tambahan dari saya. Maaf Dok, mau konfirmasi. Untuk yang 6 bulan ini tetap saya harus melibatkan staf dari FKKMK UGM, walaupun mungkin belum jadi pembimbing disertasi ataupun promotor saya, Dok. Atau bagaimana? Kalau saran saya tetap ini aja, tetap mendaftar dan kemudian diterima, sehingga di situ ada staf yang sebagai pembimbing ya, staf kedokteran sekaligus sebagai pembimbing. Karena kenapa seperti itu ya? Kalau kemudian tidak sebagai pembimbing itu ya bisa saja nanti kemudian dipublikasi, itu bisa saja, dan itu bisa dipakai sebagai dasar untuk tadi yang dikatakan Bu Yaya ya, penajaman. Sebentar. Sebagai penajaman sebagai penajaman topik yang mau diambil untuk S3-nya. Cuman kekurangannya adalah kemudian itu tidak bisa dihitung sebagai salah satu output S3, sehingga tidak bisa dipakai oleh kandidat S3 itu untuk maju sebagai salah satu syarat di seminar hasil. Itu Pak, kelemahannya kalau bukan pembimbingnya. Bu Fatwa, secara umum saya pikir itu hal yang sifatnya teknis detail. Kalau seandainya dan sepanjang jalan penulisan itu kan ya nama bisa dimasukkan. Jadi saya pikir kalau itu 6 bulan, sementara pendaftaran per September ya Pak Heru ya? Kalau proses sudah jalan untuk mendaftar, tapi karena ada masalah dengan pandemi Corona jadi agak mundur. Saya kurang tahu nanti per bulan apa bisa masuk. Kayaknya sih September tetap masuk bisa kalau diterima. Kalau saya sih optimis saja Bu Fatwa, mungkin bisa dijalankan saja. Nanti ini sambil jalan ada pembimbing yang dianjurkan oleh HDSS misalnya, karena Bu Fatwa sudah ya mungkin Bu Fatwa saja dulu. Untuk selanjutnya kan pembimbing S3-nya bisa dimasukkan 1 atau 2 orang. Saya tidak tahu aturan di S3 apakah harus harus pakai pembimbing S3 atau tidak, karena logika tim penulis kan tidak sama dengan logika tim pembimbing S3. Harus pakai Bu, harus pakai Bu Yaya. Ya, harus pakai Bu Yaya, itu jelas itu, saya tahu itu. Harus pakai kalau mau sebagai salah satu syarat loh ya. Salah satu syarat publikasi internasional itu harus ada pembimbing di situ. Tapi maksudnya itu kan ada 2 skema yang sebetulnya bisa diambil dua-duanya. Kalau nanti syukur-syukur itu pembimbing juga sekaligus orang FKKMK ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak pun itu bisa sebagai untuk landasan memperbaiki topik yang ada di disertasi juga sebetulnya bukan sesuatu yang kecil juga kan maknanya. Iya. Saya dari data HDSS itu saya yakin bahwa semua hal publishable. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kalau saya sudah publikasi sekali di luar S3 nanti saya akan susah. Saya pikir itu pola berpikir yang kurang tepat juga. Tapi kita jadinya diskusinya melenceng dari data ya Bu ya. Mungkin bisa kita kembalikan saja. Kita kembali aja udah. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Heru, Bu Fatwa maupun Bu Jaja. Untuk selanjutnya yakni pemaparan dan diskusi dari Ibu Andrea Putri. Oke. Mohon tunggu untuk kami menampilkan layarnya. Oke, silakan Ibu Andrea Putri untuk menjelaskan sedikit mengenai rencana penelitiannya dan apa yang ingin didiskusikan bersama dengan fasilitator. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andrea Putri Skartunjung. Saya dari Pasca Sarjana IKM, Minat Gizi Kesehatan Angkatan 2019.
Saat ini saya belum mendapatkan pembimbing untuk tesis, namun saya sudah membuat rancangan dan saya tertarik untuk menggunakan data sekunder dari HDSS. Tema yang saya ambil yaitu hubungan status gizi, rasio lingkar pinggang dan lingkar pinggul, dan lifestyle terhadap kejadian NCD pada penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung koroner di Kabupaten Sleman. Nah, setelah mendengarkan diskusi dari beberapa peneliti di awal tadi, saya kemudian berencana untuk merevisi lagi tema penelitian saya karena untuk variabel rasio lingkar pinggang dan lingkar panggul itu terdapat di siklus 4, sedangkan variabel yang akan saya lihat outcome-nya itu ada di siklus 2 dan siklus 3, sehingga kan tidak mungkin dilakukan seperti itu. Maka kemungkinan yang akan saya ambil hanya variabel lifestyle, khususnya pada pola makan yang berada di siklus 1. Kemudian outcome-nya di siklus 2 dari penyakit diabetes, hipertensi, dan juga PJK. Untuk penyakit diabetes dan hipertensi sendiri karena ada di siklus 2 dan siklus 3, keduanya akan saya ambil sebagai variabel datanya. Kemudian yang untuk PJK karena hanya ada di siklus 2, secara cross-sectional mungkin hanya akan saya lihat di siklus 2-nya. Seperti itu. Karena sudah dibahas di peneliti yang awal tadi dari Mas Jeremy, kemudian Ibu Amelia, saya rasa sudah cukup jelas. Oke, Bu Andrea. Jadi ini ya kita bisa kemudian saling memahami dari diskusi yang sebelumnya ya. Saya kira ya sudah bagus, alhamdulillah. Iya. Ya ini berarti nanti perlu dicari lagi ya, dicari kesempatan-kesempatan untuk kemudian topik yang logis, logika metodologinya masuk gitu ya, Bu Andrea ya. Iya, Bu. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Monggo Mbak Putri Mbak Nisa. Oke, baik. Terima kasih. Kita telah mendengarkan dan juga mendiskusikan 4 rencana penelitian. Masih ada 8 lagi. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mendiskusikan bisa raise hand ataupun chat. Masih ada dari Ibu Fatati, kemudian Dr. Arta, Mas Syarki, kemudian ada juga Ibu Komang Dwi, Dr. Dite, dan juga Ibu Rosidanur. Sekiranya siapa nggih? Mungkin kalau tidak bertanya juga bisa Mbak Nisa, karena seperti mungkin kasusnya Bu Andrea tadi, setelah mendengarkan diskusi penjelasan-penjelasan yang awal, kemudian kan mungkin mau berpikir begitu ya mungkin ya, tapi bisa juga direfleksikan begitu, direfleksikan di forum ini. Kalau memang mau memikirkan berpikir untuk memperbaiki topik lebih lanjut atau mau bagaimana, silakan aja, nggak apa-apa. Tidak harus bertanya begitu maksud saya formatnya. Oh, oke. Oke, monggo Bapak Ibu sudah ingin berdiskusi ya ataupun bertanya mengenai tidak harus bertanya nggih, berdiskusi. Bapak Ibu, mohon maaf, saya ingin menyampaikan kembali nanti untuk pemilihan modul mungkin sambil Bapak Ibu merancang kembali rencana penelitiannya, bisa mencermati terkait peta modul pengambilan data HDSS. Kami kan baru sampai di tahun 2019, mungkin nanti bisa dilihat dari tahun 2015 sampai 2019 modul apa saja yang telah kita ambil. Jadi bisa sebagai referensi untuk pengambilan variabelnya seperti itu. Sebagai informasi kembali untuk yang diambil secara rutin, secara terus-menerus setiap tahunnya itu ada variabel demografi, kemudian penyakit menular,
Kemudian ada juga verbal autopsi. Untuk penyakit tidak menular kami ada di siklus 2 dan 3. Siklus 2 ini untuk seluruh responden. Untuk siklus 3-nya tahun 2017 ini fokus pada individual panel. Seperti itu. Mungkin sambil menunggu teman-teman kalau mau merefleksikan diri, Mbak Putri, apakah kemarin sudah ada yang dicoba untuk dihitungkan jumlah sampelnya? Jadi sudah dicoba diambilkan dataset dan dihitungkan jumlah sampelnya yang kemudian muncul ada berapa orang gitu? Apakah ada ya di antara 12 ini? Ya, ini saya akan tampilkan contoh permohonan yang sudah kami buatkan dari Mas Syarki. Sebentar, saya tampilkan terlebih dahulu. Untuk permohonan dari Mas Syarki di sini dengan judul penelitiannya perbandingan faktor resiko angina berdasarkan lokasi tempat tinggal di Kabupaten Sleman. Di sini saya sudah mencoba membuat dengan belum kelihatan gambarnya. Oh, belum kelihatan, Bu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Ya, sudah. Oh, sudah, ya. Sudah. Oke. Di sini kami mengambil contoh permohonan data dari Mas Syarki. Untuk judul penelitiannya terkait perbandingan faktor risiko angina berdasarkan lokasi tempat tinggal di Kabupaten Sleman. Untuk kriteria inklusinya sendiri lebih dari 18 tahun, kemudian kriteria eksklusinya dengan disabilitas, dengan variabelnya ada pola makan, aktivitas fisik, penggunaan tembakau, ukuran fisik, DM, hipertensi, dan lokasi. Namun di sini nanti ada beberapa catatan. Untuk angina ini kami ambil lebih dari 25 tahun, sehingga nanti di usia yang antara 18 sampai 25 mungkin tidak ada. Kemudian di sini belum ada data demografinya. Jadi untuk yang kami tampilkan nanti hasil datasetnya menyesuaikan apa yang diminta di dalam tampilan ini, nggih, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, jadi setelah kami buatkan sesuai apa yang ditulis di tampilan tadi, di sini kita langsung menuliskan ID karena Mas Syarki tidak minta adanya variabel demografi. Ini lokasi, kemudian ini ada Q40, 22, 60. Untuk kode-kode variabel ini nanti Mas Syarki bisa melihat dalam kuesioner kita. Kode ini artinya apa? Atau juga bisa dilihat dari mapping variabel yang sudah kita sediakan di link materi workshop sesi 1 seperti itu. Kemudian di sini nanti ada yang kosong-kosong. Di sini ada yang form kosong. Ini nanti dicermati kembali apakah itu kosong memang karena loncatan pertanyaan. Semisal di G05. G05 ini artinya apakah Bapak Ibu pernah merokok? Seperti itu, tidak sama sekali. Sehingga ketika jawaban tidak sama sekali, otomatis G06 sampai G08 ini tidak terisi Bapak Ibu. Nanti mohon dicermati kembali. Kosong itu artinya loncatan atau memang dia dari awal pertanyaan sudah kosong. Yang perlu dicermati nanti untuk topik merokok itu pertanyaan pertama ada di kode apa. Itu sebagai patokannya untuk melihat apakah itu benar-benar kosong di awal atau kosong hanya untuk loncatan pertanyaan seperti itu. Ini setelah kita ekstrak,
Untuk disabilitasnya kami menggunakan DIF 01. Jika jawabannya iya, maka akan kami drop dari hasil sampel ini. Setelah kami buat, di sini cukup banyak Bapak Ibu. Cuma nanti perlu kembali di cleaning data oleh penelitinya. Di sini ada 3.583. Mungkin nanti karena di sini ada siklus 2 dan siklus 3 terkait penyakitnya, mungkin ada responden yang terisi jawaban terkait PTM di siklus 2 namun kosong di siklus 3. Hal tersebut bisa terjadi karena memang beliau mungkin bukan sebagai individual panel, seperti itu. Dari hasil di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Mbak Putri, mohon dijelaskan maksudnya loncatan pertanyaan bisa dirupakan dalam bentuk di kuesionernya seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, saya akan menunjukkan terkait kuesionernya nih Bapak Ibu. Sebentar. Mbak Putri nanti kalau sudah menjelaskan, ini Bu Arta raise hand ya nanti. Oh, nggih, nggih Bu. Sudah terlihat nggih di layar. Di sini saya akan menampilkan tadi contoh dari merokok. Untuk kuesioner sendiri kami sudah menyediakan bookmark, jadi untuk mempermudah peserta untuk mencari modul nanti bisa dicari saja sesuai nama modulnya. Contohnya dari penggunaan tembakau. Di sini contohnya G05, apakah Bapak Ibu merokok selama 1 bulan terakhir? Jika jawabannya iya, maka mengisikan G06. Tapi jika kadang-kadang, kemudian tidak, itu akan langsung loncat ke yang G02 ini loncat ke G07, sehingga G06 pasti akan terlewat, tidak terisi. Memang seperti itu. Jadi maksud dari loncatan pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini, jika dia tidak sama sekali, otomatis tidak perlu mengisikan terkait pertanyaan penggunaan tembakau. Akan langsung loncat ke pertanyaan H1 terkait pengukuran tekanan darah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin, atau ke Bu Dr. Arta dulu sebentar. Silakan Bu Arta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, menyinggung tadi ya penjelasan dari Mbak Putri tentang data yang diambil. Contohnya tadi adalah pedesaan. Ya. Kita tahu misalnya di Sleman itu ada banyak pedesaan kan. Nah, apakah masing-masing pedesaan itu yang diambil untuk jumlah respondennya, apakah sama atau paling tidak disesuaikan dengan statistika prosentasenya atau bagaimana? Jumlah responden per desa gitu ya Bu Arta? Ya. Apakah sama di desa yang lainnya? Ya, itu prinsipnya kita ngambilnya berdasarkan proportionate to size sample. Jadi multi-stage proportionate to size sample. Jadi sehingga nanti untuk kecamatan yang jumlah penduduknya banyak, maka sampel yang terambil akan lebih banyak karena klaster yang diambil lebih banyak. Sehingga prinsipnya nanti desa yang kepadatan penduduknya lebih banyak, nanti akan terambil lebih banyak. Ya, prinsipnya seperti itu. Nanti kalau untuk detailnya ada di di artikel desain HDSS yang sudah kita publikasi. Nah, di situ di sana nanti bisa dibaca lebih bagaimana metode untuk sampling method yang kita pakai. Jadi prinsipnya itu kalau kemudian daerah kota itu penduduknya lebih banyak, maka dia akan terambil lebih banyak. Itu Bu Arta. Oh iya, matur nuwun. Tadi kami sudah mengirimkan untuk mappingnya yang diambil variabelnya apa saja. Maaf, kami langsung dari mappingnya, kemudian kami warnai dan kami hilangkan yang tidak perlu supaya kami juga mudah nanti melihat poin-poinnya apa saja di situ. Ya, tadi sudah saya kirim ke Mbak Putri ya.
Pertanyaan berikutnya, apakah bisa nanti kami minta datanya itu dalam siklus itu ada pertanyaan yang ada di siklus 1 sampai 5. Nah, apakah kami bisa minta pada subjek yang sama atau kami harus men-cleaning sendiri? Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Apakah sebelumnya sudah memiliki data respondennya, Dr. Arta? Belum, kan? Oh, belum. Kami kan udah ngirim yang itu mappingnya itu apa aja yang kami minta. Oke. Oh ya, jadi untuk nanti kami akan menyesuaikan di sini untuk kriteria inklusinya seperti apa, ataukah usia berapa, atau anak-anak, atau semua responden seperti itu, Ibu. Nanti ketika semua responden yang diminta, maka akan kami keluarkan semua variabel yang diminta. Ya, artinya untuk ada pertanyaan yang ada di siklus 1, ada yang pertanyaan di siklus hanya di siklus 2, ada yang di siklus 4 misalnya variabelnya gitu loh Mbak, ada berapa variabel. Nah, apakah kami bisa minta individu yang sama? Karena ini akan sangat baik sekali kalau kita mendapatkan individu yang sama dari siklus itu, atau itu ternyata individunya berbeda-beda. Nah, bisa Ibu, karena memang data responden HDSS sendiri memang sama dari siklus 1 sampai siklus 5. Itu responden yang sama. Oke. Karena kalau melihat workshop yang kemarin itu memang ada yang ada penambahan data subjek baru, ada yang kemudian berkurang ya karena tidak baru. Jadi bisa ya yang bisa. Nanti akan kami sesuaikan, itu bisa. Ya, terima kasih Mbak. Dan mungkin karena ini mintanya nanti semua siklus, nanti mungkin metodenya bisa satu dataset, satu siklus, atau digabungkan antara siklus 1 sampai 5. Seperti itu sih, Bu. Oh iya, ya. Terima kasih Mbak Putri. Matur nuwun Bu Arta. Nggih, sami-sami. Dok. Bu Arta, saya kurang dan Mbak Putri saya kurang jelas dengan pertanyaan Bu Arta. Maksudnya Bu Arta itu individu orang atau rumah tangga, karena kan ada data individu, ada data rumah tangga. Mungkin itu yang perlu diperjelas. Kan kalau data rumah tangga satu orang mewakili satu keluarga, dan bergantung misalnya kemarin penjelasannya kalau rokok mungkin yang tahun ini ditanyai, tahun depan mungkin tidak ditanyai orangnya, tapi orang individu lain di dalam rumah tangga tersebut. Mungkin bisa dikonfirmasi ulang. Ya, kemarin saya menuliskan di rencana yang akan kami lakukan itu keluarga atau individu. Jadi memang ada yang nanti kita bahas per keluarga, tapi juga kami minta ada beberapa data yang anggota keluarga. Mbak Putri bisa dicek lagi itu yang permintaan dari Bu Arta. Kalau seandainya keluarga mungkin tidak masalah ya, paling ada beberapa yang missing. Tapi kalau yang itu sifatnya anggota keluarga, yang sifatnya individu, mohon diklarifikasi, Nggih. Jadi kalau di sini yang pertama kami review kriteria inklusinya adalah responden HDSS kepala keluarga. Nah, mungkin di sini apakah hanya kepala keluarga atau semua keluarga, nanti mohon didetailkan kembali Ibu. Kemudian tadi kita juga punya modul terkait rumah tangga dan individu. Untuk data rumah tangga ini akan menempel semua ke anggota rumah tangganya, Ibu. Begitu. Jadi setiap anggota rumah tangga, dia juga akan punya terkait data rumah tangga itu sendiri yang terus menempel di baris anggota rumah tangga. Ya, terima kasih Mbak. Enggak. Gimana Bapak Ibu, Mbak Mas? Apakah ini mungkin perlu waktu untuk berpikir kembali, memperbaiki rencana data yang mau diambil setelah mendengarkan penjelasan ini. Nanti monggo silakan, kita mungkin perlu waktu untuk istilahnya bahasa Jawanya tuh ngenep kayak gitu ya. Mendiamkan dahulu, kemudian ya kita bisa semoga nanti ada ide yang bagus dan kemudian
dari ide itu bisa ambil data yang tepat, variabel yang tepat, yang mau diteliti. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan sesuatu? Apakah ada dari penjelasan kami yang belum jelas mungkin? Oh ya, saya ini untuk kemarin saya sempat membaca ya. Saya sempat membaca rencana penelitian yang di HDSS, terutama yang di kelompok PPM. Ini ada yang kemudian mengusulkan 2 topik penelitian. Ya, ini saya sarankan untuk nanti ambil satu saja. Ambil satu topik, dan itu nanti kemudian yang betul-betul dipakai. Karena belum tentu nih kalau dua-duanya itu kemudian kita bisa menyelesaikan, itu belum tentu kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Jadi daripada ambil 2, ini silakan ambil satu saja. Satu, pilih yang kemudian paling pas dengan keilmuan, begitu ya, baru kemudian nanti itu yang diajukan. Kemudian untuk Pak Dite, ini saya pikir topiknya bagus ini Pak. Coba bisa ditayangkan Mbak Putri untuk topiknya Pak Dite. Ya, sebentar Bu. Tapi kalau saya lihat mungkin butuh data yang sifatnya longitudinal ya Pak. Coba lihat. Deteksi dini dan terapi diabetes di wilayah DSS Sleman, serta pembuatan model prediksi transisi. Ya, karena ini bikin model, saya pikir mungkin perlu beberapa kali pengambilan data sehingga polanya kelihatan, sehingga baru bisa dibuat modelnya gitu ya. Ini pemahaman saya sih, karena saya tidak kurang paham untuk desain penelitiannya secara keseluruhan. Dan mungkin ini ada kemungkinan nested ya, mengambil data tambahan atau gimana, mungkin Pak Dite bisa menyampaikan. Ya, terima kasih banyak Dr. Fatwa atas reviewnya. Pertama, mohon maaf sekali, saya baru bisa bergabung karena dilalah barengan dengan webinar Cochrane, jadi bolak-balik. Berarti sakit mendengar suara saya, Dokter? Bisa. Nah, memang rencana awal proposal kita ini mau dinestedkan, di mana kita akan mengambil data baru dari subset populasi HDSS, dan pengambilan data ini akan dilakukan secara berkala, sehingga ada set longitudinal data yang tersendiri. Tapi kemudian saya mencoba untuk melakukan sedikit modifikasi, karena inti dari penelitian kami ini kita ingin membuat model prediksi yang menggabungkan kedua variabel, kedua parameter, yaitu parameter genetik dan environmental. Dan saya coba kemarin ngutak-atik apakah bisa dengan data yang tersedia saat ini dulu kita melakukan analisis tersebut, gitu Dok. Dan yang sempat terpikir tapi belum sempat saya kirimkan ke grup, saya ingin meneliti apakah ada, karena populasi HDSS ini terdiri dari banyak sekali kepala keluarga, banyak sekali rumah tangga, apakah kita bisa mendapatkan informasi generasi-generasi. Maksud saya ada generasi 1, kemudian generasi 2 itu, apakah bisa atau enggak nih, Mbak Putri, atau misalnya kita punya informasi bahwa orang tuanya tinggal di Y. Gimana Mas? Ya misalnya ada informasi bahwa orang tua dan anaknya itu tinggal di tempat yang sama dan menjadi responden kita gitu. Apakah kita, meskipun mereka tinggal di rumah yang berbeda, tapi kita ada informasi bahwa ada hubungan kekerabatan di antara mereka gitu. Baik, jadi kalau idenya Pak Dite tadi kemudian mau membuat nested, itu bagus sekali. Nanti bisa mengambil data tambahan sendiri begitu ya, dari responden-responden yang ada dengan kriteria-kriteria yang ditentukan sendiri, bisa itu dilakukan. Kemudian di awal saya kira bagus kalau kemudian
melakukan ini analisa data dulu, analisa data ya mirip dengan yang punyanya Pak Heru tadi. Jadi dieksplorasi antara model prediksinya berdasarkan data yang sudah ada aja. Jadi genetik dan environment, kemudian dilihat apakah itu ada pengaruhnya dengan diabetes kalau nggak keliru ya, dengan diabetes, kemudian baru dari situ nanti bisa di make sense ya, make sense of data dan juga make sense of seluruh keilmuan dari diabetes yang komunitas itu kita bisa lihat polanya dan bisa untuk malah membangun nested yang berikutnya, memperbaiki begitu, bisa juga memodifikasi dari rencana nested yang berikutnya. Itu saya kira sangat visible. Kemudian kalau untuk informasi genetik asalkan itu mereka adalah sama-sama, maksudnya sama-sama responden HDSS, jadi rumah tangga HDSS itu yang misalnya gini, dalam satu rumah tangga, misalnya di situ misalnya adalah tempat kos gitu ya. Ya, tempat kos itu akan diketahui apakah dia itu anaknya atau bukan, itu ada, kita ada informasinya. Dalam satu tapi rumah tangga. harus di satu rumah tangga nih, dokter? Ya, kalau itu di luar rumah tangga, jadi di rumah tangga yang berbeda, itu ada kalau kemudian dia terjadinya perpecahan itu setelah kita 2015. Jadi misalnya dalam satu rumah tangga ada anaknya yang menikah tahun 2016 dan dia kemudian pindah rumah. Ya, itu kita punya datanya yang itu. Jadi sempat berada di rumah yang sama pada saat pengambilan data HDSS yang Iya, betul. Tapi kalau dia pecah rumah tangga, istilah kita pecah rumah tangga itu ya. Pecah rumah tangga terjadinya sebelum 2015, kita tidak ada datanya itu. Mungkin Mbak Putri bisa menambahkan, Mbak Putri atau Mbak Ratri? Mbak Ratri ada enggak? Ya, monggo silakan. Untuk hubungan antar anggota keluarga kami ada, dokter. Jadi di sini terkait pertanyaan ART ini hubungan dengan kepala keluarganya apa? Itu ada dalam informasi jika anggota keluarga itu satu rumah tangga, itu ada informasinya. Oh, ya, baik, terima kasih Mbak. Nanti kami akan sesuaikan. Karena saya lihat di dalam kuesioner kita, itu karena saya perlu tahu apakah anggota keluarga ini atau individu itu memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus atau tidak. Saya coba lihat di kuesioner, itu tidak ada pertanyaan terkait hal tersebut. Nah, tapi kalau kita bisa melihat ada generasi dan generasi berikutnya atau ayah dan anak gitu tinggal menjadi responden HDSS, lalu kita bisa lihat apakah orang tuanya itu ada DM atau tidak, kemudian anaknya ini jadi DM atau tidak. Mungkin itu dari saya, Dokter dan Mbak Putri dan teman-teman. Saya kira bisa itu nanti, bisa dilihat dari petanya ya, peta datanya. Kemudian kalau status anggota rumah tangga itu juga bisa. Jadi maksud saya gini, maksud saya mungkin tidak semua katakanlah 5.000 responden, 5.000 rumah tangga itu kemudian bisa masuk sebagai sampel penelitian, karena nanti mungkin ada juga yang banyak yang nggak DM juga bisa kan. Nah, kemudian itu ada yang kemudian lose of control, ada yang kemudian dia drop out dari penelitian, itu juga nanti tidak bisa terambil. Jadi mungkin nanti jumlah respondennya kita tidak bisa berharap. Biasanya kita tidak bisa berharap full 5.000 itu kemudian terambil. Sehingga ada baiknya kalau kemudian sudah ditetapkan kriterianya, kriteria inklusi-eksklusi, variabel yang mau diambil apa, kemudian diajukan sehingga kita bisa tahu, peneliti bisa tahu apakah jumlah sampelnya cukup banyak atau tidak untuk dianalisa lebih lanjut. Gitu Pak Dita dan juga teman-teman yang lain. Apakah ada yang mau menambahkan untuk kasusnya Pak Dita?
Pak Dito dengan Yaya, saya tertarik dengan rencana untuk mengaitkan antara faktor lingkungan dan juga faktor genetik ya, kalau nggak salah. Genetiknya mengarah kepada analisis biomarker atau analisis misalnya variasi genetik atau lebih ke arah ke pohon keluarga. Ya, jadi ada dua pendekatan, Bu ya. Yang rencana awal sekali, yang rencana awal kita itu kita diabetes, itu akan kita simpan di biobank awalnya. Untuk dilakukan analisis variasi genetik. Nah, kemudian data variasi genetik. Suaranya putus-putus ya, Mas? Atau suara saya yang putus-putus? Suaranya Mas Dito hilang-hilangan. Iya. Mas Dito bisa di... Nggak terdengar ya, Mas Dito. Oh. Maaf, Pak Dito suaranya kurang jelas. Oh ya, kalau sekarang, halo? Halo, tes. Mas Dito minta diulang bicara semenit terakhir, Mas Dito. Oh ya, halo? Ya, silakan. Oh ya, ya, ya. Jadi rencana awal kita adalah melakukan pengambilan sampel darah dari responden HDSS atau dari subjek yang menjadi sampel kita untuk dilakukan analisis variasi genetik yang kemudian digabungkan dengan variabel environmental seperti aktivitas fisik, kemudian pola makan dan lain-lain. Terus kita lihat apakah variasi genetik itu dan variabel environment menjadi prediktor terjadinya insidensi diabetes itu. Itu rencana awal, tapi itu membutuhkan pengambilan data yang berkala dan saya coba untuk memanfaatkan data yang ada sekarang sehingga muncul opsi kedua yaitu menggunakan itu pohon keluarga tadi. Jadi pohon keluarga itu menjadi parameter genetik untuk opsi yang kedua sebetulnya, bukan opsi yang pertama. Kalau opsi pertama menggunakan variasi genetik, Bu Yaya, gitu. Oh, oke. Mbak Putri, mungkin dalam hal ini saya pikir ada baiknya ada langkah pengambilan data lagi berkait dengan konfirmasi apa istilahnya Mas pohon keluarga kok genealogi? Filogeni, bukan. Filogeni, ya. Filogenetic tree-nya mungkin harus diperjelas. Harus ada kalau memang ingin filogenetic tree mungkin harus mengambil data lagi, di mana untuk populasi yang diminati harus ditanya ulang. Kan kalau yang di HDSS kan ini pecahan keluarga dari mana? Akan tetapi kalau kita lihat di area pedesaan, biasanya satu dusun itu berkerabat satu dengan yang lain, di mana hal tersebut itu tidak tercatat di HDSS, kan tahunnya kan dari 2015. Padahal kekerabatan mereka itu sampai puluhan tahun yang lalu. Jadi itu yang mungkin harus ada timnya Dr. Dite harus mencari di situ. Karena yang dilihat di HDSS saya melihatnya adalah pecahan rumah tangganya itu dari mana atau jadi apa. Tapi tidak mengatakan bahwa tetangga saya itu sebetulnya itu satu simbah dengan saya. Itu tidak tercatat di HDSS-nya. Mbak Putri mohon dikonfirmasi, Mbak. Iya Bu, benar. Jadi yang ada di data kami adalah data yang pecah rumah tangga. Jika itu belum pernah satu keluarga sama kita, maka kita tidak memiliki data tersebut. Apakah mereka keluarga kita atau tidak, seperti itu. Ya, saya kira itu nanti bisa dibuat dalam bentuk nested juga Bu Yaya dan juga Pak Dito. Nested untuk kemudian mencari filogenik tadi. Filogenik kalau nggak keliru tulisannya F ya dia, F-I. Ya. Ya, saya pikir juga kalau menutup 20.000 orang kok ya 5.000 rumah tangga kok ya lumayan lempoh. Jadi mungkin memang harus populasinya harus dipilih juga sih. Jadi harus ada inklusi eksklusi populasi. Setuju Bu Fatwa? Ya, nanti bisa
dimasak lebih lanjut ya, digoreng lebih lanjut oleh Pak Dita dan teman-teman. Apakah Bu Arta masih di sini? Ye, sami-sami. Halo, apakah Bu Arta masih di sini? Saya ternyata punya catatan untuk Bu Arta. Oh ya sudah, kalau sudah. Pun Cengkar. Masih ada, Bu. Dokter Arta masih ada. Masih tergabung. Halo, Ceng Arta. Tapi nggak monitor, Mbak. Monggo, dilanjut aja. Oke. Masih, Bu. Saya masih mendengarkan. Oh, ya. Bila masing-masing itu masih unmute. Kata Melayu, weh. Yoga, Mbak ya. Soalnya daripada Rano Piayine kan. Mau yoga. Ambil yoga kok, Mbak. Waduh. Alah, Mbak Yaya. Ngiri, kita ngiri. Pripun buat, Pak. Ya, itu untuk topiknya penjenengan. Minta tolong ya Mbak Putri untuk ditampilkan yang topiknya Bu Arta. Itu kalau yang saya amati ini, penjenengan kan tadi butuh data kepadatan penduduk berarti dari situ, dari topiknya. Data kepadatan penduduk itu, kalau yang ada di HDSS hanya cuman itu tadi, urban rural itu tadi sebatas itu, atau mungkin hanya jumlah sampel yang diambil per desa, katakanlah. Kalau misalnya unitnya kan kalau nggak keliru mau desa ini, nanti lihatnya. Mau desa, kemudian bisa dilihat nanti maksudnya dari desa A jumlah sampel yang terambil berapa, desa B jumlah sampel yang terambil berapa, itu bisa kita lakukan. Atau cara yang lain lagi mungkin bisa mencari dari database yang lebih lengkap, misalnya di BPS atau Sleman gitu misalnya ya. Itu mereka punya data yang lebih lengkap untuk masalah kepadatan penduduk ini, sehingga nanti bisa dikombinasikan dengan dataset yang nanti bisa dimintakan dari HDSS untuk opsi keduanya. Kemudian untuk masalah status kesehatan, ini mau dilihat dari sisi apanya Bu Arta, apakah morbiditas, ataukah dari mortalitas, atau dari apanya. Nah, kemudian kalau morbiditas, tapi itu saja dulu, mungkin diambil dari sisi apanya status kesehatannya Bu? Ya, dari kita kemarin udah untak-untik segala macam ya, dan ini juga meneruskan penelitian sebelumnya, yang dulu pernah juga kami sowan ke Bu Fatwa tentang kota sehat, Bu. Nah, itu kan kami sudah menemukan juga kriteria untuk yang kota kompak, dari kekompakan dari paling kompak, sedang, dan tidak kompak. Nah, itu juga akan kami lihat khusus untuk Sleman, karena sebelumnya kan kami di daerah APY tidak hanya Sleman, tapi juga sekitar ada Bantul dan Yogyakarta. Nah, saat ini kami kemudian akan lebih spesifik ke daerah Sleman. Nah, untuk kesehatannya nanti kami akan lihat dari kepala rumah tangganya dulu, dari per rumah tangganya. Apa aja yang kami lihat? Kami bisa melihat dari fasilitas kesehatannya, kemudian dari berapa konsumsi rumah tangganya, kemudian juga demografinya dan sebagainya. Ini sudah kami orek-orek Bu Fatwa. Mungkin Bu, suaranya hilang. Halo? Oh iya, ini sudah kami orek-orek, terus gimana? Ya, kami sudah punya beberapa parameter atau variabel yang akan kami lihat. Nah, nanti mungkin dengan seperti tadi Bu Fatma bilang, kami enapkan dulu. Jadi kami melihat datanya bagaimana, kemudian mana yang bisa kami olah, kami lihat. Karena ini meneruskan dari penelitian sebelumnya, Bu, tentang kota kompak, kota sehat. Jadi melihat kekompakan dari kepadatan penduduk. Nanti juga tentu saja kami juga akan melihat data dari BPS juga. Jadi versi BPS dan versi yang sudah kami identifikasi sejak tahun 2015. Oke. Baik, Bu Arta. Nah, nanti mohon bantuannya, mungkin banyak juga nanti tanya konsultasi. Oke, baik. Saya kira itu yang kemarin sempat saya cermati dari ya yang diajukan oleh Bapak Ibu. Terima kasih pengingatnya, Bu. Oke, sami-sami. Monggo dari Bapak Ibu, Mas Mbak yang lain, apakah ada yang mau disampaikan? Ibu, ini ada Prof. Madarina Julia yang mengangkat tangan. Monggo, Prof. Assalamualaikum. Bu
Bu Fatma, saya terus terang nggak ngikuti. Kemarin itu kalau dengan komisi etik itu kalau yang mau menambah data lagi itu kemarin disarankannya bagaimana ya? Saya terus terang. Maksudnya, yang mau menambah. Misalnya menggunakan sampling frame-nya HDSS, tapi terus didatangi, terus ada tambahan data dan sebagainya itu kemarin gimana ya ininya itu kesepakatannya itu sistemnya? Saya nggak lupa. Oh ya, berarti kalau ngambil data primer ya ini Bu, Prof. Rina ya? Ngambil data primer ya. Kalau mengambil data primer dan juga pakai data sekunder kita, yang penting ada data primer, berarti dia nanti tetap harus maju ke komisi etik. Cuma nanti akan kita berikan kayak semacam rekomendasi bahwa ini kemudian mengambilnya memakai sampling frame yang ada di HDSS, nanti akan difasilitasi oleh HDSS setelah dinyatakan disetujui oleh komisi etik. Begitu Prof. Madarina. Memang mungkin ada baiknya juga kalau ada peneliti yang mau data primer ya, itu di dalam protokolnya itu nulis begini. Jadi subjek itu di-approach dulu oleh HDSS. Apakah mereka bersedia untuk berhubungan dengan peneliti yang lain? Ini kan peneliti baru, orang di luar timnya HDSS. Mereka kan ketika ACC itu kan cuma berkaitan dengan tim HDSS. Tapi kalau ada orang lain masuk, itu kan mereka harus mungkin di-approach dulu oleh tim HDSS bahwa mereka akan di-approach oleh orang lain gitu kan. Orang yang tim baru itu kan juga harus bareng dengan tim HDSS kan ya. Oh ya, kalau untuk prosedurnya yang kita lakukan di HDSS memang seperti itu, Prof. Madarina. Ya. Jadi kalau misalnya akan ada penelusuran data, misalnya penelitian salah satu peneliti S3 itu mau mendatangi langsung ke responden, itu kemudian kita datang dulu, turun dulu orang HDSS tanpa peneliti. Turun dulu, tanpa peneliti yang nested itu, turun dulu apakah bersedia untuk ikut penelitian ini. Kalau bersedia, baru kemudian kita hubungkan dengan peneliti yang mengajukan nested research. Nah, cuman kemudian mungkin di proposalnya dia mungkin belum menyebutkan itu lah, itu mungkin akan kita disarankan menyebutkan itu soalnya supaya komisi etik juga langsung cepat. Karena itu termasuk kadang-kadang kita seperti kalau di rumah sakit segala itu kan kita juga minta dokternya dulu yang approach gitu, baru nanti orangnya masuk, yang orang luar dari rumah sakit gitu kan. Itu mungkin kalau misalnya ada peneliti yang begitu, kalau mau sebelum masuk ke EC komisi etik disuruh menyampaikan itu sehingga lebih cepat juga dari kita. Mungkin itu lebih baik saya rasa. Terima kasih Prof. Madarina atas pengingatnya. Disarankan untuk menuliskan subjek di-approach oleh HDSS dulu ya Mbak ya? Iya. Wonten malih Prof. Madarina? Sampun itu aja. Nggih, matur nuwun sangat. Bapak Ibu, Mas Mbak yang lain, apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi? Mohon maaf Bu Fatwa, sepertinya untuk sesi tanya jawab maupun diskusi sudah habis. Untuk itu jika Bapak Ibu masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tim HDSS memfasilitasi WA Group, Bapak Ibu bisa bertanya atau berdiskusi di situ. Seperti itu, nggih. Kemudian sesi selanjutnya yakni penjelasan dan pengisian formulir permohonan data oleh tim data. Kepada Mbak Putri dan teman-teman, saya persilahkan. Halo, suaranya kok hilang ya? Sebentar, Bu. Saya share dulu terkait formulir permohonan data. Mohon ditunggu, Bapak Ibu. Di sini, terima kasih Mbak Nisa. Saya akan menyampaikan terkait cara pengisian form permohonan data. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang
tidak membutuhkan waktu lama untuk permohonan datanya, bisa langsung saja mengisi formulir ini. Kemudian nanti skemanya bisa milih yang workshop, seperti itu. Kemudian nanti dituliskan detail seperti apa populasi yang akan diambil, kriteria inklusinya dan eksklusinya seperti apa. Di sini saya ada catatan, jika nanti yang diminta ini memerlukan definisi operasional, sebaiknya dimasukkan di tabel saja Bapak Ibu. Untuk nanti eksklusinya, jadi tergantung Bapak Ibu. Soalnya nanti kalau misal di sini seperti responden yang menderita diabetes, itu kan definisi operasional kita serahkan ke peneliti. Jadi kita juga tidak tahu maksud dari diabetes itu seperti apa. Jadi mungkin disarankan nanti ditulis saja, dan untuk yang mau eksklusi nanti Bapak Ibu sendiri seperti itu. Kemudian ini tadi menyesuaikan dari contoh permohonan data milik Mas Syarki. Di sini sudah cukup detail terkait pola makannya, di kode berapa, siklus berapa. Yang belum nanti mungkin menambahkan terkait demografi yang diminta itu seperti apa. Jadi nanti kami beri waktu kepada Bapak Ibu untuk melengkapi form ini. Bisa nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa kembali mencermati data-data modul yang telah kita kumpulkan, mungkin nanti mau direvisi atau ditambahkan ataupun dikembangkan, nanti kami persilahkan. Kemudian jika Bapak Ibu yang bisa untuk keperluan skripsi atau tesis seperti itu yang tidak membutuhkan waktu lama, bisa nanti mengirimkan formulir ini ke email HDSS. Untuk deadline-nya nanti hari Rabu, dan nanti jika ada pertanyaan terkait pengisian, Bapak Ibu bisa menghubungi HDSS. Jika nanti datanya tersebut sudah diterima oleh HDSS, maka akan kita review kembali dan akan kami konfirmasi jika masih ada kekeliruan atau kami butuh klarifikasi seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Untuk formulir permohonan datanya nanti akan kami bagikan melalui grup WA. Mungkin Bu Fatwa atau Bu Jajah dan Pak Anggi mau menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Putri ya. Iya Bu. Bapak Ibu, semoga pertemuan daring hari ini tidak discouraging ya, karena memang kita ini adalah format baru yang kita coba terkait dengan kondisi darurat. Harapannya diskusi ini memancing Bapak Ibu untuk lebih mengamati data di modul kami satu persatu. Jika ada yang kurang jelas atau jika ada kemungkinan untuk ada ide baru untuk data, bisa didiskusikan di WA group, karena di WA group juga ada fasilitator. Selain itu, kami selaku penyelenggara juga sedang mendiskusikan apakah perlu ada workshop tahap ketiga, di mana setelah proposal masuk, kemudian kita bisa mendiskusikan mengenai data tersebut, di mana Bapak Ibu datang secara online dengan tim yang sudah jadi. Jadi kami sangat menyarankan jika penelitian tersebut adalah penelitian dalam bentuk tim, sehingga ada teman Bapak Ibu untuk berdiskusi, terutama terkait dengan analisis dan konten. Itu saja dari tambahan dari saya, Mbak Putri. Terima kasih. Terima kasih Bu Jajah. Bu Fatwa, ada yang mau ditambahkan kembali, Bu? Terima kasih Mbak Putri. Ya, saya kira ini adalah proses bagi kita untuk kemudian mencoba bagi yang belum pernah melakukan analisa data sekunder. Ini saya kira adalah proses kita untuk belajar bersama-sama, belajar bahwa
ada perbedaan kalau kita memakai data yang kita ambil sendiri dengan memanfaatkan data yang sekunder sifatnya. Tapi insya Allah kalau nanti Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak Ibu itu telaten, itu insya Allah hasilnya itu akan kemudian cukup menyenangkan gitu ya, cukup menyenangkan karena kita bisa istilahnya banyak melakukan eksplorasi. Waktu kita itu habis untuk eksplorasi menganalisa data daripada habis untuk mengambil data ya itu. Jadi keuntungannya adalah seperti itu. Itu paling tidak yang minimal yang saya rasakan selama ini sih. Jadi ke depannya trennya itu memang kemudian akan banyak penelitian-penelitian yang memanfaatkan data yang sifatnya sekunder. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar kalau saat ini juga sudah berkembang banyak ilmu yang ke arah big data analysis. Itu juga sebetulnya sifatnya data sekunder. Jadi ke depan-depannya akan polanya adalah seperti itu. Jadi saya kira ini ada sesuatu yang kemudian worth it untuk kita alokasikan waktu, kita dedikasikan untuk betul-betul ini ya, menyelami bahasa puitisnya gitu ya Bu Yayah ya. Tetap semangat aja sih kalau saya, monggo silakan dilanjutkan. Kalau lihat tadi dari diskusinya ini, saya kira Bapak Ibu sudah kemudian tune in bahwa oh ya ini kemudian ada yang perlu saya pikirkan kembali. Itu saya kira sudah satu progres yang menurut saya menjanjikan. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan kesediaannya untuk meluangkan waktu mengikuti workshop ini. Monggo Mbak Putri. Terima kasih kepada Bu Fatwa dan Bu Jaja yang sudah memberikan masukan dan saran kepada para peserta workshop topik penyakit tidak menular. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Fatwa, Bu Jaja, dan juga Mbak Putri. Ini ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin mengkonfirmasi dari Mas Jeremy Tertius. Sekiranya apakah masih memungkinkan? Nggih? Silakan Mbak. Silakan Mas. Terima kasih Bu Putri, Mbak dan Dokter sekalian. Jadi saya ingin bertanya, ini untuk terkait secara ringkas timeline-nya seperti apa ya? Jadinya kan tadi disampaikan dari Prof. Madarina bahwa setelah putusan dari Komisi Etik keluar atau surat rekomendasinya itu sudah jadi, data akan diberikan. Nah, terus ini kita mau mengirimkan form, lalu apabila sudah dikonfirmasi dan sudah siap, akan diproses. Nah, itu apakah setelah sudah dikonfirmasi, kita proses selanjutnya adalah penyusunan proposal dan segala macam, lalu mengajukan ke Komisi Etik di ACC, apakah seperti itu atau seperti apa? Terima kasih. Monggo Bu Fatwa atau Bu Jaja untuk membantu. Oh iya, rupanya masih saya mute ya, masih saya mute. Saya sudah ngomong. Oke, terima kasih Mas Jeremy. Jadi kalau untuk mahasiswa ya, kalau untuk mahasiswa ini nanti jalannya kurang lebih proposalnya diperbaiki, kemudian bersama dengan pembimbing diperbaiki sampai kemudian seminar proposal. Setelah seminar proposal, kemudian nanti mengajukan ke HDSS, ada surat rekomendasi untuk diajukan ke Komisi Etik. Ya, kalau kemudian yang dipakai adalah full data sekunder, itu nanti turunnya izin dari Komisi Etik akan insya Allah lebih cepat, Prof. Madarina ya. Jadi akan lebih cepat, nanti setelah kemudian turun izin dari Komisi Etik itu segera data bisa kita berikan. Ya. Kemudian proposalnya nanti sebelum seminar proposal bisa diskusi dulu. Jadi kalau sudah fix topiknya, sudah fix dengan satu topik dengan pembimbing sudah oke, variabel-variabelnya sudah ketahuan, sebelum kemudian jadi proposal yang full, bisa ditanyakan dulu kesediaan datanya itu mencukupi atau tidak. Jadi bisa ditanyakan ke Mbak Putri, ke HDSS, apakah kalau data-data seperti ini jumlah sampelnya cukup atau tidak. Nanti daripada sudah bikin proposal komplit, ternyata jumlah sampelnya cuma sedikit, nanti kan repot harus mengulangi lagi. Jadi gitu ya Mas Jeremy ya.
Siap, dokter. Oke. Untuk Mbak Putri, monggo silakan bisa menyampaikan juga, itu kan ada ininya ya. Apa flow-nya kalau nggak keliru ya? Terima kasih untuk Mas Jeremy. Jadi nanti untuk formulir itu mungkin buat pengecekan ke kami terlebih dahulu, datanya tersedia atau tidak. Sembari nanti Mas Jeremy menyusun proposal hingga nanti sempro. Nanti kami akan memberikan juga terkait surat rekomendasi penggunaan data sekunder HDSS kepada Mas Jeremy. Nanti Mas Jeremy yang memproses ke Komisi Etik. Seperti itu. Ini kalau misalnya ada pertanyaan terkait bukan mahasiswa, seperti yang selama ini kita kelola di divisi penggunaan data, Mbak. Kalau yang non mahasiswa, artinya kan tidak melibatkan Semprot. Kalau yang bukan mahasiswa, kami juga membutuhkan proposalnya, Bu. Jadi nanti setelah proposal masuk akan kami review terlebih dahulu, karena tidak ada sempro, jadi setelah proposal jadi langsung disampaikan saja ke DSS. Nanti kami akan melakukan review, setelah ACC dari peneliti akan kami berikan surat rekomendasi kepada Komisi Etik. Seperti itu. Oke, mungkin apakah ada yang lain? Monggo Mbak Nisa. Ibu, terima kasih Bu Fatwa Bu Jeza dan juga Mbak Putri. Kita masih mempunyai sekitar 7 menit lagi dari kesepakatan waktunya dari Bapak Ibu atau Mas Mbak peserta jika ada yang ingin dikonfirmasi. Saya boleh, Bu? Oh, okay. Silakan, Pak. Oh, okay. Saya Hanefi, Bu Fatwa. Monggo Pak Hanefi, silakan Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Hanefi juga? Alhamdulillah baik juga, Bu. Oke, syukurlah. Monggo Pak. Ya. Ini saya ada beberapa mahasiswa bimbingan yang S2 yang kesulitan untuk mendapatkan data karena pandemi COVID. Terus kemudian mereka ingin ganti topik, jadi saya sarankan untuk menggunakan data HDSS. Tapi baru tadi malam baru selesai diskusi dengan salah satunya rencana penelitiannya. Bisa saya share ini screen? Silakan di-share aja. Jadi ini Bu, topiknya analisa akses dan pemanfaatan. Pak Hanefi bisa minta tolong dibesarkan sedikit Pak, mata saya itu agak sulit melihat, kecil-kecil. Ya, gimana? Ini Bu? Oh sorry, ini sudah? Sudah. Sudah ya Bu? Iya, sampun, sudah. Ya. Jadi topik besarnya itu analisa akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada pasien diabetes mellitus dan hipertensi. Itu rencananya akan dilakukan analisa antara tempat berobat, itu baik untuk yang rawat inap maupun untuk yang rawat jalan, dengan mutu, kemudian kemudahan akses, kemudian tingkat kepuasan, lalu jumlah hari rawat inap, dan frekuensi berobat selama 1 bulan. Ini data mutu yang ada di data HDSS, jadi kami manfaatkan semua yang ada. Nah, kemudian untuk responden dengan diabetes dan diabetes atau hipertensi, jadi yang ada di AKS 32 berusia dewasa, berusia lebih atau sampai dengan 18 tahun. Kemudian yang didiagnosa oleh dokter, kemudian telah memanfaatkan pelayanan rawat inap dalam 1 tahun. Ini untuk yang AKS AKS 23
3 atau yang atau yang telah memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan 1 bulan terakhir, ini untuk yang AKS 23. Nah, ini apakah memungkinkan Bu seperti ini? Terus berikutnya apa bisa juga nanti dikaitkan, ini datanya kan ada di tahun 2016 dan 2017, sebenarnya juga ada tahun 2019, tapi rencananya saya akan mengevaluasi yang 2016 dan 2017, kemudian dilihat pada waktu verbal autopsi ya, di verbal autopsi untuk dikaitkan apakah responden yang teridentifikasi tahun 2016-17 kemudian dikaitkan dengan angka kejadian meninggal karena stroke itu dengan kelumpuhan itu yang 3B724 atau dengan serangan jantung itu dengan nyeri dada 3B720. Jadi dikaitkan antara tahun 2016-17 dengan hasil verbal autopsi. Begitu Bu. Ya. Ya. Langsung aja ya. Saya. Sorry, belum selesai Pak. Monggo silakan. Sudah selesai Pak, Bu. Mau masukkan Bu, terima kasih. Oh iya. Langsung aja ya. Ini jadi topiknya yang disampaikan oleh Pak Hanefi ini menarik sekali. Berusaha melihat bagaimana pemanfaatan pelayanan kesehatan kemudian dilihat dari status pada penderita ini ya, penderita DM dan juga hipertensi, dan outcome-nya adalah berbagai angka kejadian stroke atau serangan jantung itu ya, angka kejadian stroke, serangan jantung, kemudian kematian, bahkan sampai kematian itu bisa saja nanti dikaitkan asalkan itu tadi Pak Hanefi, time plausibility-nya tadi masuk. Saya maksudkan time plausibility tadi adalah penyebab harus terjadi sebelum akibat gitu tadi ya. Kalau itu sudah dipastikan sudah ada, ya itu bisa, saya kira bisa diproses, bisa diajukan itu Pak Hanefi. Ya. Itu, dan memang kalau saya lihat ini kan sudah, menurut saya sudah contoh yang kemudian cukup komprehensif, sudah sampai ada variabel bebas, variabel terikat, kemudian outcome-nya juga ada beberapa, sudah sampai ke impact, sampai ke arah kematian juga. Dan ini menurut saya terjadi seperti ini, bisa seperti ini karena Pak Hanefi kan kemarin sudah hampir ya, ini saya buka nggak apa-apa ya Pak Hanefi ya? Iya Bu, udah pengalaman dengan HDSS, jadi iya betul. Pak Hanefi sudah pernah melakukan penelitian di HDSS untuk dengan nested untuk S3-nya, sehingga menurut persepsi saya Pak Hanefi sudah tahu pola-pola bagaimana cara memanfaatkan data sekunder. Ya ini mungkin Pak Hanefi bisa memberikan refleksi kepada teman-teman yang lain yang belum pernah memanfaatkan pengalamannya gimana dulu waktu memanfaatkan data itu dari awal sampai kemudian bisa familiar gitu Pak Hanefi. Ini beyond question-nya loh ya. Iya Bu. Jadi kalau dulu pada waktu penelitian untuk disertasi, karena itu nested research, ada data sekunder dari HDSS, tapi juga ada data primer. Jadi proses untuk mempelajari data apa yang tersedia di HDSS dikaitkan dengan proposal penelitian itu mungkin yang pada waktu itu sulit begitu. Tapi setelah paham mengenai sistematika data HDSS, kemudian apa saja variabel-variabel yang ada, kemudian juga mekanisme pengambilan datanya, sehingga pada waktu misalnya menyusun usulan proposal penelitian yang full menggunakan data sekunder dari data HDSS, saya rasa jadi lebih mudah ya Bu ya. Tapi dengan tadi dengan pemahaman atau dengan konsep bahwa proposal penelitiannya mengikuti data HDSS-nya, ketersediaan data di data HDSS, jadi lebih mudah kita fokuskan ke ketersediaan data yang ada. Dan tadi betul sekali, ternyata datanya banyak sekali, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan begitu. Terus saya senang sekali tadi mendengar yang kata-kata kita bisa konsentrasi untuk mengolah data, bukan ke arah kesibukan mengambil datanya, karena datanya juga cukup banyak. Begitu ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hanefi. Ya, itu teman-teman, jadi bisa untuk menjadi penyemangat nanti, saya kira.
Terima kasih Pak Hanefi. Oke, monggo Mbak Nisa. Oke, terima kasih Dr. Hanefi atas berbagi pengalamannya secara singkat menggunakan data HDSS. Menginjak acara terakhir yakni penutup, Bapak Ibu dapat melengkapi permohonan datanya, kemudian dikirim melalui hrsjogja.fkkmk@ugm.ac.id. Kemudian untuk prosedur permohonan data dan formulir akan diinfokan kemudian melalui WA Group. Nah, WA Group ini kami bentuk sebagai sarana penyampaian informasi dan diskusi Bapak Ibu. Jika nantinya Bapak Ibu memerlukan konsultasi bisa langsung melalui WA Group yang telah disediakan. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam workshop pemanfaatan data HDSS. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Kami tunggu permohonan data Bapak Ibu sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yayah juga ya. Terima kasih Bu, terima kasih semua.